Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, minta salawat serta salam kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai metode penyuluhan pertanian. Bapak Ibu, metode penyuluhan pertanian. Metode penyuluhan pertanian. Pemerintah sebenarnya telah menyusun beberapa metode dalam penyampaian teknologi pertanian sesuai dengan Permentan nomor 52 tahun 2029. Beberapa metode yang dianjurkan dalam suatu penyuluhan pertama adalah metode berdasarkan teknik komunikasi. Metode berdasarkan teknik komunikasi. Di mana dalam teknik komunikasi ini kita kenal ada dua metode penelitian yang biasa dilakukan. Pertama itu metode dengan dilakukan dengan komunikasi dengan secara langsung, di mana kita menyampaikan penyuluhan yang itu langsung kepada audiens atau sasaran dari penyuluhan tersebut. Kemudian yang kedua adalah metode berdasarkan jumlah sasaran. Metode berdasarkan jumlah sasaran. Ya, artinya di sini jumlah sasaran atau jumlah audiens yang mendengarkan penyuluhan menjadi hubungan perorangan atau kelompok yang dengan hubungan massal. Walaupun secara efektivitas sebenarnya agak kurang efektif karena bisa pesertanya bisa terlalu banyak, akhirnya penyuluhan menjadi tidak efektif. Kemudian yang ketiga, yang selanjutnya adalah kita masuk kepada pertimbangan memilih metode. Ada beberapa pertimbangan dalam melakukan penyuluhan. Yang pertama, pertimbangan dalam memilih metode. Ya, pertama adalah sasaran yang akan mendapatkan penyuluhan. Kemudian yang kedua, sumber daya dari seorang penyuluh. Karena semakin bagus sumber daya dari seorang penyuluh, tentu hasil penyuluhan akan lebih efektif dan baik untuk sasaran yang akan menerima penyuluhan tersebut. Kemudian ketiga adalah tahap menilai. Kemudian tahap mencoba. Selanjutnya kita masuk kepada jenis media penyuluhan berdasarkan karakteristik dan contoh-contohnya. Sampai di sini apakah Ibu sudah paham? Ada pertanyaan Ibu? Bapak? Paham. Ya, terima kasih. Pertama,
Jenis media penyuluhan dan contoh-contohnya. Pertama, media penyuluhan tercetak. Media penyuluhan tercetak. Contohnya misalnya seperti gambar. Ini adalah contoh-contoh dari media penyuluhan tercetak. Kemudian sketsa, foto, poster, dan lain-lain. Selanjutnya, dari media penyuluhan tercetak sebenarnya mengandung beberapa kelebihan. Kelebihan artinya di sini media cetak ini bisa berlangsung lebih lama, kemudian dapat dibaca berulang-ulang dan dapat digunakan sesuai kecepatan belajar masing-masing. Sementara juga di sisi lain ada kelemahannya. Proses penyampaian percetakan butuh waktu relatif lama. Sukar menampilkan gerak, membutuhkan tingkat literasi yang memadai, cenderung membosankan. Artinya kelemahan dari ini adalah membosankan, bisa membuat audien menjadi bosan. Kemudian selanjutnya adalah media penyuluhan audio. Contohnya seperti kaset. Ya, ini penyuluhan media audio contohnya seperti kaset. Kaset CD, DVD, MP3, MP4 dan lain-lain. Kemudian media penyuluhan audio. Kemudian kita masuk kepada media penyuluhan. Ya, penyuluhan audio memiliki beberapa kelebihan. Informasinya sudah tetap, terpatri dan tetap sama bila diproduksi. Sementara kelemahan dari penyuluhan audio, bila terlalu lama akan membosankan. Perbaikan dan revisi harus memproduksi materi baru. Kemudian yang terakhir kita masuk kepada media penyuluhan visual. Contohnya seperti slide film, movie film, dan lain-lain. Kelebihan dari media penyuluhan visual, dia akan memberikan gambaran yang lebih konkret, baik dari unsur gambar maupun geraknya. Jadi lebih atraktif dan komunikatif. Sementara kelemahannya dia produksi relatif mahal, produksi memerlukan waktu dan diperlukan peralatan yang tidak murah. Demikian Bapak dan Ibu.